Kisah Romeo dan Juliet sudah biasa. Bagaimana dengan kisah Romi dan Julianto? Ya, cerita ini menceritakan kisah Romi, seorang pria bucin pada kekasihnya, yang bertemu Julianto, penjual bunga di pinggir jalan. Pertemuan keduanya berawal dari Romi yang ingin memberikan kejutan di hari kasih sayang untuk wanita tercintanya. Romi hendak memberi kado dan membeli bunga untuk sang kekasih. Dan di toko bunga sendiri, Julianto atau yang biasa dipanggil Jul itu kini sedang menghias buket bunga. Sudah dari kemarin orderan dan penjualan bunga melonjak drastis. Jul tidak sendiri. Jul dibantu Yongki dan Udin dan ketiganya sedang sibuk melayani pembeli yang didominasi laki-laki yang hendak memberi surprise ke pacarnya. Tak hanya pasangan normal yang datang, tapi juga ada pasangan tidak normal yang membeli di stan bunganya, baik yang datang langsung ke stan maupun yang akan diantar. Seperti pemandangan saat ini, yaitu sepasang kekasih yang sedang memilih-milih bunga di depannya. Sayang, kayaknya itu cute. Kamu mau? Mau. Oke. Mas, yang ini sudah sepaket ya, sama coklatnya? Iya, atau kalau nggak mau coklat, ada juga yang cake atau cookies. Kebetulan kita kerjasama dengan home bakery ternama di kota ini. Ah, mau yang cookies aja sayang. Oke, saya ambil yang cookies mas. Baik, silakan. Bayar di sini? Oh, kasirnya di sana. Ah iya, terima kasih. Sama-sama. Makasih ayang. Jam tangan sudah, bunga sudah, tinggal dinner. Iya sayang, love you. Love you too. Seketika Julianto merasa mual, pengen muntah, melihat romansa pasangan gay di depannya. Bagaimana badan sekekar itu membeli bunga dan terlihat manja bergelayutan seperti King Kong saja. Kenapa muka lu Jul? Tanya Yongki. Geli aku lihat mereka. Kalau cewek sama cowok dilihatnya enak, kalau mereka enak. Badan gede, suka bunga. Lagian, ngapain sih mereka ngerayain segala? Nggak pantas. Jul, semua berhak merayakan kasih sayang. Mau normal, mau nggak normal, mau tua, mau muda. Kalau mereka nggak merayakan dan semua sama dengan isi pikiranmu, penjualan bunga kita nggak akan selaris ini. Itu bukan budaya kita. Iya tahu, nggak usah segitunya, biasa aja. Meski nggak merayakan, tapi setidaknya kita kecipratan cuan. Nggak Valentine juga stand bunga ini selalu laris. Kalau nggak untuk surprise, kiriman karangan bunga untuk event, dan masih banyak lainnya. Dan sesepi-sepinya masih banyak orang yang beli bunga tabur untuk kuburan. Iya tahu, tapi jangan sok keras gitu. Perasaan, tiap Valentine, lo selalu nyinyir. Bilang aja iri, nggak ada pasangan. Sorry. Ganteng-ganteng jomblo. Nih, ada orderan mawar merah. Nanti jam 9 diambil. Gue mau bungkus kado dulu. Ya, Yongki pun kembali ke tempatnya. Jul kembali mengikat bunga. Di antaranya bunga mawar dan lili. Dan begitu Jul sedang mengikat beberapa tangkai bunga, selamat hari kasih sayang. Seketika Julianto tiba-tiba heran saat ada laki-laki yang menyodorkan bunga padanya. Maaf, saya tidak merayakan. Kedua, sorry, saya bukan gay. Jawab Juli jutek. Gue juga normal kali, gue cuma lagi latihan buat ngasih cewek gue besok. Kenapa gak kamu praktekin saja sama yang lain? Oh, kalau gue praktekin sama cewek lain, kasian, ntar malah ceweknya baper naksir gue. Kalau masnya kan gak mungkin baper. Emang baper? Yang ada geli. Serius amat mas? Mau nyari bunga apa? Bunga apa ya? Yang cocok untuk cewek yang ceria. Kayaknya mawar udah biasa. Yang anti mainstream apa ya? Bunga 7 rupa. Waduh mas, lo pikir cewek gue kuntilanak? Sembarangan. Lah, katanya yang gak biasa. Ya jangan bunga 7 rupa juga kali. Bunga bangke. Penjual kok gak sopan-sopan sama pembeli? Saya bukan tidak sopan, tapi ngasih masukan. Makanya jangan banyak pertanyaan. Kalau rewel-rewel, beli aja di toko bunga yang lain. Lagi pula, saya tidak pengalaman memberi kejutan. Saya tidak pernah merayakan. Oh, masnya gak punya pasangan ya? Jomblo? Pantas gak merayakan. Gak taunya kesepian.
Seketika Julianto kesal, rasanya ingin menonjok pembeli itu, namun harus menahan agar tak terjadi keributan di stan bunganya. Kedua, Jul juga tidak mau berurusan dengan pihak berwajib hanya karena masalah sepele. Mau aku kesepian atau tidak, bukan urusanmu. Merayakan atau tidak, itu hak masing-masing. Lagi pula, hari kasih sayang bisa setiap hari, setiap saat. Iya sih, hari kasih sayang bisa setiap hari, setiap waktu. Tapi kalau dilihat dari masnya yang suka marah-marah, kelihatan seperti orang yang kurang kasih sayang. Eits, gak boleh marah. Kalau marah berarti benar. Lah iya kan? Logikanya gimana bisa ngerayain kasih sayang setiap harinya kalau nggak ada pasangan? Ucap pembeli itu yang benar-benar membuat Jules semakin jengkel, sungguh menyebalkan. Jangan sok tahu kamu. Merayakan kasih sayang tidak harus dengan pasangan, karena kita bisa mencurahkan rasa sayang kita pada orang tua, saudara, teman, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk pembeli. Bisa? Kalau begitu, sayangi gue, dan kita rayakan bersama. Ya rayakan saja. Cukup dengan kamu membeli dan aku menjual bungaku. Itu sudah sama seperti merayakan. Oh, kalau itu sudah pasti tujuan gue kesini beli bunga. Ya kali beli gayung. Tapi, apakah tidak bisa jika merayakannya tidak lebih dari sekedar transaksi jual beli? Dinner maybe? Kamu tidak punya teman? Banyak. Teman banyak. Dari mulai kolega, rekan kerja, sampai rekan bisnis banyak. Cuma, belum punya teman yang penjual bunga. Duh. Cara bercandamu kayak gay yang sedang merayu mangsa. Kenapa dari tadi lo bahas gay? Jangan-jangan lo yang gay? Ngaku aja. Gue gak mendukung. Tapi gue cuma benci kelakuannya. Bukan benci orangnya. Karena gue juga punya segelintir teman spesies itu. Tapi bukan berarti gue ngomong kayak gini bisa seenak jeplaknya aja lo nuduh gue gay. Pemikiran lo aja yang kolot dan katrok. Ini bukan merayu, tapi skill cara berkomunikasi. Anggap aja skill public speaking dan teknik marketing. Yang harusnya lo sebagai penjual bunga menguasai skill seperti gue. Ya memang agak sedikit terkesan merayu sih. Padahal itu bumbu agar komunikasi gak garing. Tanpa skill merayu-rayu, customer sudah datang dengan sendirinya. Gak usah panjang lebar. Kamu kesini mau beli bunga? Apa mau nawarin panci? Nawarin ngopi-ngopi? Bisa? Maaf, aku sibuk. Kalau begitu, gue tunggu pas lagi nyantai. Jadi mau bunga apa nih? Gue juga bingung. Lo pilihin aja. Bunga apa yang cocok buat gadis cantik, pemilik senyum manis dan selalu ceria. Tapi jangan mawar. Awas aja kembang 7 rupa. Ya sudah, matahari saja. Karena matahari selalu ceria, memancarkan sinarnya, melambangkan keceriaan. Nice, oke. Gue mau buke bunga plus uang. Kapan? Mau sekarang, nunggu, atau dikirim? Karena kalau mau nunggu sekarang masih antri. Apalagi mix uang, harus nyiapin uang dulu. Oh tenang, gue udah nyiapin duitnya. Dolar. Acaranya juga buat dinner besok malam. Besok gue ambil sendiri kesini. Oke, atas nama siapa? Nih kartu nama gue. Telepon aja kalau bunganya udah jadi. Ya, nanti biar admin yang hubungin. Bukannya adminnya lo sendiri. Seketika Jul kesal, lalu pembeli rasa itu meninggalkannya. Baru kali ini, Jul menerima pembeli banyak omong. Ya, Jul membaca kartu namanya. Lalu lumayan terkejut ketika melihat jabatan di salah satu perusahaan yang menjadi langganan memesan karangan bunga pada stan bunganya. Dan untuk memastikan benar atau tidaknya, Jul mencoba iseng menanyakan pada salah satu staf di kantor perusahaan tersebut. Dan ternyata benar saja, staf itu mengkonfirmasi jika memang Romi adalah salah satu pejabat tertinggi sebagai direktur, sekaligus termuda di perusahaan itu. Namun, ada yang bikin penasaran. Jika memang benar Pak Direktur itu orangnya murah senyum, tapi cenderung pendiam di balik yang lain. Lantas, mengapa ketika di sini begitu komunikatif, gacor pula, seperti burung berkicau, ngoceh terus, bahkan terkesan merayu pula. Entahlah, Jul jadi malu. Harusnya tadi Jul agak lebih santun. Ya, besok Jul akan mencoba bicara lebih sopan jika bertemu lagi. Di kantor Romi. Ya, siang ini Romi tampak bersemangat karena malam nanti Romi akan berkencan dengan sang tambatan hati. Romi sudah yakin dengan kekasihnya kali ini. Namanya Valen.
Ya, Romi baru 1 minggu jadian setelah mengenalnya kurang lebih hampir 3 bulan. Setelah hampir 3 tahun jomblo, paras yang tampan, dan kondisi yang mapan ternyata tidak menjamin sukses dalam hal percintaan. Romi sudah 2 kali menjalin hubungan namun kandas di tengah jalan. Pacar pertama ditinggal nikah karena perjodohan. Pacar yang kedua putus ditikung teman. Apes. Namun meski begitu, Romi bukan cowok sembarangan yang suka mainin perempuan, sekalipun dia yang dipermainkan. Dengan ketampanan dan kemapanannya, bisa saja ia mendapatkan wanita hanya untuk sekedar have fun. Tapi itu tidak Romi lakukan. Selain high position, high value, namun juga high taste. Jadi tidak mungkin Romi jatuh cinta jika tidak dengan wanita yang sudah memenuhi kriterianya. Seperti Valen, yang lebih cantik banyak, namun entah mengapa cuma Valen yang menarik di mata dan hati Romi. Ya, Romi yang baru saja selesai meeting itu kini mencoba menghubungi Valen, berharap hendak mengajaknya makan siang. Namun baru saja hendak menelpon, Valen mengirimkan pesan jika ia tidak bisa makan siang karena ada pemotretan. Ya, Valen yang berprofesi sebagai model itu tak dapat mengcancel begitu saja. Romi pasrah, resiko punya cewek model, harus siap dengan segala kesibukannya. Tak apa, meski begitu Valen berjanji malam nanti akan menyempatkan waktu berkencan dengan Romi. Tok tok tok. Permisi pak, suara OB mengetuk dari luar. Masuk. Pak, mau makan apa siang ini? Ah, makasih, saya mau makan di luar saja. Oh, iya pak, permisi. Pak, tunggu. Ya pak, ini ada coklat buat bapak. Oh, maaf pak, saya nggak merayakan Valentine. Eh, oh, nggak apa-apa pak, saya juga nggak merayakan kok. Saya cuma nerima pemberian klien saja. Kebetulan banyak yang memberi saya coklat. Maaf pak, bukannya saya nolak, tapi saya nggak merayakan. Kalau saya nerima, berarti saya ikut merayakan. Sini, kalau nggak mau, kasih gue aja. Ucap seorang sekretaris Romi tiba-tiba masuk. Nesi, ini ada jatahmu sendiri. Oh, nggak apa-apa Mbak Nesi, buat Mbak aja. Pak, terima aja. Itu rezeki loh. Yang penting, niatnya nggak merayakan. Gue aja nih, beli coklat borong di supermarket. Ya bukan berarti gue ngerayain. Gue beli coklat di hari Valentine ya karena lagi promo-promonya. Buat stok nyemil di rumah. Karena pas Valentine coklatnya pada diskon murah-murah. Kesempatan. Bukan berarti gue ngerayain. Boro-boro ngerayain. Ayang aja nggak ada. Curhat Nes, ucap Romi pada sekretarisnya yang gendut itu. Yang juga teman kuliahnya itu. Oh, gitu ya mbak? Iyalah, ambil nggak? Pamali nolak rezeki. Belum pernah makan coklat kan? Ini coklat mehong loh. Bukan coklat yang gue beli promo di supermarket. Ini coklat pemberian klien bos mewah. Gak bikin seret tenggorokan sama batuk-batuk. Ya udah deh mbak. Pak, makasih ya. Saya kasih anak sama istri saya aja. Nah gitu dong. Makasih pak. Sama-sama. Pak, tanda tangan. Serius Nes? Lo gak kemana-mana malam ini? Tahu nih, di kamar aja nonton Netflix sambil ngehalu. Lo gimana? Jadi kencan sama cewek baru lo? Jadilah. Gue bukannya apa ya? Gue sempet denger-denger dan dapet info. Info apa? Ah, nggak enak ngomongnya pak. Jangan panggil pak kalau lagi berdua. Ngomong aja, kenapa sih? Cewek lo tuh bukan model sembarangan. Iyalah, dia pernah show bareng model-model ternama tanah air malah. Bukan itu. Dia itu model majalah dewasa. Terus kenapa? Jangan lihat orang dari profesinya. Bukan gitu, Rom. Gue dengar kabar miring. Miring kemana? Ke kanan, ke kiri, atau ke samping? Rom, lo mau ngatain dia cewek nakal? Open BO, simpanan gadun, apalagi? Ya udahlah, susah emang kalau udah kena pelet. Yang ada, gue yang melet. Udahlah, lo percaya sama gue. Kali ini gue yakin, gak salah pasangan. Jangan salah pasangan, jangan nyesel di jalan. Udah, mending lo temenin gue makan siang. Kebetulan, gue belum makan juga, asik. Lo mau makan apa? Terserah, gue ngikut Pak Direktur aja. Oke,
Ya, keduanya pun keluar ruangan dan turun ke lantai dasar. Namun ketika Romi baru keluar lift, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Romi tersenyum saat admin stand bunga kini menghubunginya. Romi mengira pasti Mas Jul yang mengirimkan pesan. Meski Romi tak sempat berkenalan dengan Jul, namun nama Jul sudah tertera pada nama stand bunganya, yaitu Julianto Floris. Ya, Romi pun tak sabar menelpon Jul. Mas Romi, silakan diambil pesanan buketnya, sudah ready. Ya, admin mengirimkan pesan dan foto buket yang sudah jadi. Seketika Romi yang penasaran itu mencoba menghubungi admin. Julianto Floris, selamat siang. Dengan admin Udin, ada yang bisa dibantu? Oh, ini saya Mas Romi yang kemarin. Mas Julnya ada? Oh, Mas Jul sedang keluar. Oh, ya sudah, nanti saya ambil sendiri buketnya. Siap, terima kasih. Di stand bunga sendiri, Jul masih keluar, sedangkan di stand sendiri masih ada Udin dan Yongki yang masih sibuk. Udin sibuk menerima orderan dan packing buket, sedangkan Yongki masih merangkai bunga, cake, dan coklat, juga beberapa gift yang sudah disediakan oleh pemesan. Dan ketika Yongki sedang sibuk merangkai bunga pesanan selanjutnya dan lengkap dengan kotak kado kecil di tengahnya, Yongki, salvo pada nama pengirim dan nama penerima. Pengirim atas nama Udin dan penerima atas nama Yongki. Yongki yang penasaran dan hendak mengeceknya itu seketika menghampiri Udin yang sedang menerima telepon dari pelanggan. Ya, Yongki dengan masih membawa buket yang sudah ready di tangannya itu sabar menunggu Udin telepon. Ya Mbak, iya bunganya sudah ready. Oh, gak jadi diambil, langsung aja dikirim aja. Kasih saja alamatnya. Seperti biasa, pembayaran via transfer. Oke siap, terima kasih. Din, ya kenapa Ki? Ini loh, gue salvok. Ini beneran, gue salvok sama nama pengirim sama penerima. Bener, selama ini kita nggak pernah salah kirim. Kamu udah cek alamatnya? Oh iya bentar, ada di kartunya. Coba lihat. Dan begitu Yongki membaca alamat penerimanya, dek. Din, ini serius? Lo yang ngirim? Ini alamatnya di sini. Julianto Floris. Ya udah, berarti benar. Itu buat kamu dari yang ngirim. Seketika Yongki terkejut lalu tersenyum dan sepluk. Yongki memeluk Udin. Gue terharu. Bukannya lo juga gak pernah ngerayain Valentine? Sama kayak Jul. Ya emang gak ngerayain. Aku kan sayang sama kamu tiap hari. Emang di bunga itu ada ucapan hari Valentine? Iya enggak sih. Terus kenapa lo kirim buket segala? Kan bukan hari ulang tahun gue. Ulang tahun gue kan udah lewat 3 bulan yang lalu. Lo cuma iseng ya? Gak iseng. Aku kasih buket kamu kebetulan aja waktunya pas sama hari Valentine. Jadi timingnya pas. Maksudnya? Buka giftnya. Apaan nih? Pasti cincin kalau dilihat dari kotaknya. Emang mau kawin, kasih cincin. Ya ini kotaknya. Ya makanya buka. Dan begitu Yongki membuka kotaknya, kunci motor. Iya, coba ke depan. Depan mana? Depan stand. Terus, lurus. Tengok samping kanan. Seketika Yongki terkejut ketika melihat motor impiannya tiba-tiba terparkir di samping stand. Din, kapan datangnya nih motor? Kok gue gak tahu? Sejam yang lalu. Mana kamu tahu, kamu kan sibuk di belakang terus. Ini serius. Buat orang yang tak seriusin, masa main-main? Loh, makasih ya Din, gue terharu. Emang lo ada duit? Sejujurnya, aku udah ngumpulin dari setahun kemarin. Aku kan ada kerjaan sambilan sama adikku jualan cilok. Oh iya, makanya kenapa 3 bulan yang lalu aku sengaja gak ngasih kado apa-apa. Bukan gak ada uang, tapi emang aku sedang kumpulin uang. Karena aku tahu kamu butuh motor baru. Oh, gue kan gak pernah minta apa-apa sama lo. Lo udah mau dan setia sama gue aja. Gue udah syukur. Kan lo beliin kaos. Iya sih, tapi aku gak enak cuma ngasih kaos. Sedangkan tahun kemarin pas aku ultah, kamu beliin aku HP. Ih, gue kan ngasih gak butuh balasan lo. Gue ikhlas kasih lo. Lagian HP yang gue beliin
Gak sepadan dengan harga motor lo, ucap Yongki jadi gak enak. Namun Udin menyentuh pundak Yongki dan menatap Yongki. Harga HP yang kamu kasih emang gak sepadan dengan motor yang aku kasih. Tapi sepadan dengan rasa sayang kamu sama aku. Karena baru kali ini aku merasakan mendapatkan seseorang yang tulus padaku. Meskipun cowok, aku sadar ini salah. Bahkan sampai kita menyembunyikan ini dari Jul. Karena aku takut Jul pasti gak suka kalau tahu kita pacaran. Iya, gue tahu. Makasih ya. Cuma makasih aja nih. Gak ada yang lain gitu. Mau cium, tapi di pinggir jalan. Seketika sebuah mobil berhenti tepat di depan stan bunga. Mas Romi, sapa Udin pada Romi yang datang bersama cewek gendut, alias Nancy, teman dekat sekaligus sekretarisnya. Mau ambil pesanan saya? Oh siap, silakan. Bentar ya Nes. Oke. Ya, Romi dan Udin pun masuk. Nancy sendiri dia menunggu di mobil, sedangkan Yongki masih bertahan di motor dan mengelus-ngelus motor barunya. Yongki tak menyangka jika selama ini Udin perhatian dan memikirkannya. Yongki jadi tambah cinta. Dan di dalam stan sendiri, mata Romi menatap arah sekitar. Mas Julnya ada? Tanya Romi kepo. Oh, masih belum pulang. Oh, yang tadi ceweknya ya mas? Oh bukan, teman saya. Kebetulan mau makan siang bareng. Oh kirain. Oh ya, boleh minta nomornya Mas Jul gak? Saya mau tanya-tanya. Kali aja next bisa bisnis bareng sama Mas Jul. Siapa tahu beliau berkenan. Oh boleh mas. Ini. Ah makasih. Ngomong-ngomong bisnis apa ya? Saya ada kafe. Dan saya juga mau buka kafe bertemakan bunga yang di dalamnya ada florisnya. Karena cewek saya paling suka kafe yang banyak dekorasi bukanya. Oh, ide yang bagus mas. Nanti mas ngobrol aja sama Mas Julnya langsung. Terima kasih. Sama-sama. Ah iya, saya mau bunga dong buat teman saya. Teman saya lagi galau karena jomblo. Ada bunga yang pas gak untuk dia? Oh ada, biasanya bunga anggrek atau lili gunung. Ah itu saja, lili gunung. Saya mau 1 ikat. Mau sama coklatnya sekalian? Ah, dia sudah kebanyakan coklat. Itu saja. Oh siap. Berapa mas? 215.000. Ini. Kembaliannya buat mas saja. Makasih mas. Sama-sama. Ya, Romi pun kembali ke mobil. Makasih mas Romi. Selamat hari kasih sayang. Sapa Yongki yang masih ada di atas motor. Sama-sama. Nes, nih buat lo bunga lili. Cocok buat jomblowati. Bisa aja lo. Tapi by the way, thanks ya bos. Bunga beneran nih? Iyalah. Gimana caranya gue ngawetin? Sayang banget kalau kering terus dibuang. Pakai formalin. Pikir belakangan. Tapi by the way, makasih ya Pak Direktur. Biar gue jomblo tapi bahagia. Gak punya cowok, tapi masih ada temen yang perhatian kayak lo. Bukannya tadi lo dapet juga bunga dari Pak Eko? Bukannya dia suka sama lo? Bunganya gue kasih Sinarti. Takut gue gak mau deket-deket sama laki orang. Emang gue cewek apaan? Biar kata gue gak cantik, seksi, body bengkak kayak gajah Lampung, tapi gue punya harga diri. Gue gak mau ntar dilabrak terus viral. Malu-maluin aja. Iya, gue percaya. Ya, mobil Romi pun jalan. Dan ketika mobil Romi pergi, Udin kembali keluar dan melihat Yongki baru saja datang dan mengendarai motor barunya. Cie, udah dinaikin aja. Ayo naik, gue bonceng. Atau mau coba naikin sendiri? Enak banget tarikannya. Maklum motor baru, coba deh naikin. Enggak aku naikin orangnya aja. Tarikannya lebih hot. Seketika Yongki salting. Di jalan sendiri, Jul baru saja kembali ke stan. Dan ketika kembali, di depan stan bunga terlihat sepi. Padahal orderan ramai, hanya ada 1 motor di luar. Dan begitu masuk di dalam juga sepi. Namun tampak banyaknya buket yang berjajar rapi, termasuk beberapa pesanan telah beres dan siap dikirim. Lantas, kemana kedua temannya? Ya, Jul yang penasaran itu tiba-tiba berjalan ke belakang stan. Namun mereka tak ada. Hingga saat Jul hendak kembali ke stan, terdengar suara samar-samar dari arah samping gudang tempat penyimpanan bunga-bunga palsu, styrofoam, dan juga bahan-bahan lain untuk buket. Jul yang penasaran itu kini berjalan sembari menguping. Din, makin gede sekali, desah Yongki keenakan.
Anggap aja kunci motornya dan kamu motornya. Ku bilang apa? Enak naikin kamu daripada naikin motor. Lebih mantep tarikannya. Cekrek, dek. Kalian? Apa-apaan kalian ini? Jul, menjijikan. Oh, pantes. Semalam pas aku gak suka dan geli lihat pasangan gay, kamu terlihat pro dan terkesan membela. Ternyata kalian dari golongan mereka. Dek. Halo, permisi. Seketika Jul langsung berlari ke depan saat mendengar suara teriakan customer dari stan. Keduanya segera menyusul. Lo sih, gak sabaran. Kan gue udah bilang, nanti malam. Ya gimana, Yong? Aku udah gak tahan. Biar aku yang tanggung jawab, kamu diem aja. Ya udah. Ya, Udin menghampiri Jul dan Jul sedang melayani customer. Jul, jangan bicara apapun, kerja, ucap Jul, lalu duduk mengecek pesan yang baru saja masuk. Dan begitu Jul membukanya, thanks, puas banget bunganya, cakep. Pak Direktur, tahu dari mana nomorku? Minta sama teman masnya. Semoga ceweknya suka, pasti. Saya aja suka. Bunganya, ya masa sama masnya? Gak nyangka, stan bunga saya langganan kantor bapak. Seketika Romi menelpon. Jangan panggil bapak, panggil Rom aja. Orang gue masih muda, gak usah terlalu formal. Lagian juga bukan perusahaan gue. Gue cuma babu, santai aja. Gue justru pengen diskusi kapan-kapan kalau ada waktu. Karena gue ada mau buka kafe baru dengan tema bunga. Siapa tahu bisa kasih masukan, referensi, dan inspirasi. Syukur-syukur masnya bisa kerjasama. Oh, iya pak. Rom, nanti kabari kalau mau ngopi. Makasih. Sama-sama. Tut. Malam hari kemudian, malam hari ini Romi hendak menjemput Valen, namun Valen masih belum selesai syuting iklan. Keduanya pun janjian langsung di restoran yang ada di rooftop sebuah hotel. Ya, Romi yang tak heran itu mau tak mau mengalah saja. Romi berpikir positif, meski dalam hatinya segitu sibuknya kah, sampai tak menyisakan waktu sedikit pun untuknya. Ya, Romi kini memutuskan untuk pergi duluan. Dengan berbekal buke bunga yang di dalamnya ada uang dan kotak cincin, Romi tak sabar, karena Romi yang berniat melamarnya itu kini benar-benar menyiapkan diri. Ya, setelah menghela nafas dan merasa percaya diri, Romi pun berangkat. Di stan bunga sendiri semakin malam semakin ramai saja. Semua pembeli bunga membludak. Meski ramai, tapi Udin dan Yongki serasa tak bersemangat. Itu karena dari tadi Jul terkesan mendiamkan keduanya. Dan begitu Yongki hendak menghampiri Jul, tolong jaga stan. Aku ada janji sama kawan. Seketika Jul pergi begitu saja, seolah menghindari keduanya. Sabar, kamu gak perlu ngomong apa-apa sama dia. Nanti kalau situasinya udah dingin, biar aku yang bicara. Aku rasa dia masih shock. Ya sudah. Di hotel sendiri, ketika Jul kini sudah sampai dan menuju ke resto yang ada di rooftop sebuah hotel yang kebetulan sama dengan resto Romi. Dan begitu Jul sampai, mata Jul memperhatikan ke segala arah. Lalu seorang laki-laki memanggil Jul sembari melambaikan tangannya. Jul, ini bunga pesananmu. Makasih, duduk dulu. Makasih, aku langsung aja. Soalnya stan lagi rame. Jangan gitulah, minum-minum dulu. Ya sudah. Ya, Jul yang menemui temannya yang bekerja menjadi staf di restoran itu sembari mengirim bunga. Dan ketika Jul sedang menunggu minuman datang, Mas Jul, Valen, sedang apa kamu di sini? Aku sedang janjian sama seseorang. Adrian, kamu masih sama Adrian kan? Bapak, apa kabar? Maaf, sejak orang tua kita berpisah, Mas gak pernah nemuin Bapak. Mas menjaga hati Ibu. Bapak sakit-sakitan, Mas, dan dirawat sama tante. Memangnya Mami kemana? Mami gak mau ngurusin Bapak sejak Bapak bangkrut dan sakit-sakitan. Dan Valen harus kerja banting tulang buat pengobatan Bapak. Kenapa kamu gak bilang sama Mas? Mas kan bisa bantu. Bapak bilang jangan pernah minta sama Mas dan jangan pernah kasih tahu Ibu soal kesakitan Bapak. Jujur, Bapak nyesel ninggalin Ibu
dan mentingin perempuan lain. Tapi Bapak malu sama Ibu kalau harus kembali sama Ibu. Kata Bapak, biarkan ini jadi karma Bapak. Bapak gak mau Ibu kepikiran, karena Bapak tahu Ibu pasti masih sakit hati sama Bapak. Sayang, loh Mas Jul, loh kalian, Valen panik. Valen, kamu kenal sama Mas Jul? Tanya Romi kepo. Dia adikku, tapi lama gak ketemu. Kita berpisah karena orang tua kami bercerai. Oh ya? Kebetulan, Mas Jul, kenalin. Gue, calon adik ipar lo. Apa? Valen? Adrian? Sedang apa kamu di sini? Adrian, seketika Mas Jul juga panik. Dia, siapamu lagi sayang? Saudaramu. Kenalin Mas, calon suaminya Valen. Dan begitu Romi mengelurkan tangan, calon suami pala lo. Seketika tubuh Romi terjatuh beserta buke di tangan Romi. Lalu Mas Jul dan Valen melerai. Kemudian Romi bangun dan kurang ajar. Perkelahian pun terjadi. Semua pengunjung memperhatikan keduanya. Teman Mas Jul yang datang membawa minuman itu seketika membantu melerai. Tunggu, sabar. Dia cewek gue Valen, tentukan pilihanmu. Ucap keduanya pada Valen. Sorry Rom. Seketika Romi terdiam saat Valen lebih memilih Adrian. Dan Adrian pun membawa Valen pergi. Mas, seketika Jul terkejut saat Romi dengan ekspresi kesal itu membuang bunganya ke udara, lalu tiba-tiba meninggalkannya. Bro, mau kemana? Minum dulu. Thanks bro, sorry aku buru-buru. Ya, Jul pun yang penasaran dan merasa tak enak karena ulah adiknya itu berlari turun mencari Romi. Namun Jul tak menemukannya. Apa mungkin Romi sudah pulang? Ya, Jul pun mau tak mau pulang. Dan saat Jul sampai di parkiran, seketika Jul terkejut ketika melihat buke bunga milik Romi yang dibuang tadi kini jatuh tepat di atas mobil Jul. Hingga kemudian suara ricuh staf dan pengunjung hotel tiba-tiba terdengar riuh. Pak Satpam, tolong Pak, panggil damkar keamanan. Ada yang mau lompat dari lantai 5. Dan begitu Jul mendongakkan kepalanya ke atas, Romi. Seketika Jul terkejut ketika melihat Romi hendak lompat mengakhiri hidupnya. Jul yang panik itu segera masuk ke hotel dan menghampiri security menghampiri Romi. Dan begitu sampai lantai 5, percuma gue hidup. Rom, teriak Jul dengan para staf di belakangnya. Gara-gara adik lo, gara-gara dia. Iya, aku tahu. Aku minta maaf. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Jangan mendekat. Rom, pikir-pikir dulu kalau mau bertindak. Lo pikir gue mencintai adik lo gak pikir-pikir dulu sebelum bertindak? Gue pikir dia yang terbaik. Gue pikir dia tulus. Gue pikirin segalanya. Bahkan gue udah mikirin mau nikahin dia. Tapi lo lihat balasan yang gue dapet. Lo pikir gue gak pikir-pikir sebelum bertindak? Bangsat. Romi, jangan! Teriak Jul saat satu kaki Romi mulai naik dinding pembatas. Jangan mendekat! Rom, sayangi dirimu sendiri. Mati bukanlah solusi. Lalu apa solusinya? Lo gak akan bisa ngerasain apa yang gue rasain. Kalian hanya bisa mencemooh. Mental illness. Apapun itu, gue gak peduli. Rom, masih banyak wanita di luar sana. Kamu tampan, kamu mapan. Sudah pasti banyak cewek yang mau. Bullshit. Buktinya, adik lo lebih milih balik ke cowoknya daripada berpaling ke gue. Tapi masih banyak cewek lain. Persetan, gue trauma sama cewek. Apa gue pacaran aja ya sama cowok? Atau lo aja yang mau gantiin adik lo? Romi, kamu gila? Aku gak suka cowok. Oh, ya udah. Romi, tunggu. Romi, aku tahu kamu kecewa sama adikku. Aku tahu kamu kecewa sama cewek. Kalau kamu mau suka cowok, silahkan. Tapi jangan aku. Kita masih bisa berteman. Gak bisa. Gue maunya lo. Karena Valen adik lo. Jadi lo harus tanggung jawab. Kalau gue gak bisa dapet adiknya, minimal gue dapet masnya. Mas, iyain aja. Sementara. Bohongin aja. Nanti kalau dia udah turun, tinggalin. Bisik security pada Jul. Iya mas. Kalau hotel ini angker dan gak ada yang mau nginep, mas mau tanggung jawab. Ucap salah satu cewek ikut komentar.
Sedangkan di bawah sana sudah ada petugas damkar yang baru saja datang. Jangan pikir kalian panggil damkar bisa menghentikan gue. Rom. 1, ucap Romi mengancam. Rom. 2. Romi. 3. Oke, aku gantiin adikku. Seketika Romi terkejut dan urung loncat. Jangan coba-coba bohongin gue. Aku serius. Turunkan kakimu. Jangan mendekat. Oh, seketika Jul dengan cepat menarik kaki Romi sampai jatuh ke lantai, lalu menarik tangan Romi dan memeluknya saat Romi masih tak percaya dengannya dan hendak berontak. Tenangkan dirimu, Rom. Mati bukan solusi. Berpelukan seperti ini mungkin bisa sedikit menenangkan hatimu, ucap Jul yang membuat orang-orang di sekitar lega. Beberapa di antaranya malah sweet-sweet yang membuat Jul risih. Tak apa, ini hanya sementara. Mungkin Romi hanya sedang emosi. Jul berharap Romi cepat sadar. Ya, Romi pun luluh dan memeluk Jul. Lalu Jul mengusap punggungnya. Mas, lo... Sudah, lebih baik kita pulang. Kita ngobrol di mobil dan aku akan mengantarkanmu pulang. Ya, Julianto pun membawa Romi turun ke parkiran. Lalu keduanya masuk ke mobil Jul. Dan begitu Jul melihat buke bunga Romi, Jul memberikannya pada Romi. Rom, ini buketnya. Ambil aja buat Mas. Hah? Iya. Kan Mas sekarang cowok gue. Ucap Romi memasangkan cincin couple di jari Jul. Sembari cengengesan, namun sembari sesegukan. Sepertinya kejiwaan Romi mulai terganggu. Rom, kamu serius? Maksud Mas? Oh, jadi Mas cuma pura-pura. Ya udah, lupakan. Rom, tunggu. Seketika Romi masuk ke mobilnya sendiri dan mobil pun jalan. Jul yang panik dan takut Romi menabrakkan diri itu seketika mengejar Romi. Dan begitu mobil Jul jalan dan sekitar 10 kilo berkendara, Jul melihat mobil Romi terparkir di pinggir jalan. Di kanan kiri pohon tinggi, jalanan tampak sepi. Jul yang penasaran itu seketika masuk ke hutan semak-semak. Lambat laun, Jul mendengar suara air mengalir. Rupanya terdapat aliran sungai. Sungai cukup besar dan air cukup deras. Rupanya ini aliran air sungai yang ada di jembatan persimpangan. Romi? Rom? Gue di sini. Rom? Rom, lepas. Rom, sadar Rom. Ya, Jul berusaha berontak. Namun Romi seperti kerasukan setan. Selain tubuhnya lebih besar dari Jul, tenaganya juga lumayan. Entahlah, yang jelas Romi sudah berhasil membuka bagian bawah Julianto dan mencari lubang pelampiasan amarah Jul. Saking kuatnya Romi, sampai tubuh Jul penuh bercucuran keringat. Jul panik saat sebuah benda terasa hendak menerobos lubangnya. Katakan pada Valen, kalau gue bakal bikin dia nyesel karena udah nyanyain cowok setulus gue. Rom, sakit goblok, Rom. Kalau gue gak bisa dapetin lubang adiknya, seenggaknya gue bisa dapetin masnya. Rom, sakit jing. Wah, jangan gerak, diam. Gue lagi enak. Len, gila. Lubang mas lo enak juga. Gue gak nyangka lubang laki bisa seenak ini. Sepadan dengan rasa sakit yang gue rasain. Bajingan kamu Rom. Lebih bajingan adik lo. Dari awal aku udah ngira kamu emang homo. Tutup mulut lo sebelum gue tutup dan gue sumpel pakai batang gue. Yang suka sama lo juga siapa? Gue cuma butuh bool lo buat ngebayar rasa sakit gue. Kalau lo gak terima, lo marah aja sama adik lo. Sialan. Enak banget sih. Apa gue ngomong aja ya sekalian daripada sama cewek apa semulu. Tapi jangan GR. Sekalipun gue udah make lo, jangan harap gue suka sama lo dan macarin lo. Gue cuma ngebalas sakit hati gue sama adik lo. Len, enak banget bool mas lo. Ya, Jul marah menatap Romi di atasnya berbuat semaunya menguasai tubuhnya. Sembari mengernyitkan mata karena kesakitan, mata Jul tak sengaja melihat sebuah batu tepat di samping kirinya. Gue gak nyangka, beli bunga gratis bool. Aduh mas, bool lo enak banget sumpah.
Gak tahan. Prak. Ketika Romi tak sadarkan diri saat kelapanya dihantam batu oleh Jul. Rom, lu gak apa-apa? Rom, waduh, jangan mati dulu. Romi, tolong. Seketika Jul lega campur panik. Sepertinya Jul terlalu keras menghantamkan batu itu. Keesokan harinya, pagi ini di rumah sakit sendiri, Romi baru saja sadar. Dan saat Romi bangun, sudah ada omnya dan Nesi sahabatnya. Rom, udah sadar loh, syukurlah. Kenapa gue bisa ada di sini? Itu salah satu staf kantor ngasih tahu kalau tukang bunga langganan kantor yang bawa lo ke rumah sakit. Rom, katakan, siapa yang berani seperti ini padamu? Biar om tuntut dia. Jangan om, tidak perlu. Hanya kesalahpahaman, biasa. Namanya juga cowok. Gak apa-apa kok. Ya sudah. Di stan bunga sendiri, Yongki yang penasaran dengan cara berjalan Jul itu, kini mencoba menanyakannya pada Jul. Jul, jalan lo kenapa ngangkang gitu? Gak apa-apa. Kerja sana, ucap Jul cuek dan duduk dengan perlahan dengan hati-hati. Dan Yongki yang kesal dengan ucapan Jul yang jutek itu seketika kembali kerja. Dan Udin yang baru datang mengantar pesanan bunga ke langganannya itu heran dengan ekspresi Yongki yang tak biasa. Ki, kenapa? Ya, ketika Udin dan Yongki sedang mengobrol di tempat kasir sendiri, Jul seperti biasa sedang mengecek orderan. Dan ketika ia sedang fokus, Mas, seketika Jul terkejut ketika melihat Romi datang dengan kepala yang tertutup perban. Gue minta maaf. Aku sudah memaafkan. Gue lagi emosi. Gue gak benar-benar suka laki-laki. Tapi semalam kamu terlihat menikmati. Iya sih mas, tapi gue khilaf. Kamu tidak khilaf. Kamu melakukannya dalam keadaan sadar. Tapi gak apa-apa. Kalau memang alasannya marah, aku terima. Jika memang itu bisa membalas dan membayar rasa sakit hatimu pada kelakuan adikku. Impas bukan? Rom, ada klien. Sama Pak Broto mau ketemu sekarang juga. Gimana? Apa gue cancel? Jangan. Suruh dia tunggu. Oke, ucap Nesi lalu kembali pergi meninggalkan Romi dan Jul berdua. Ya sudah, kalau begitu. Makasih banyak ya mas. Sekali lagi, gue minta maaf. Gue pamit. Tunggu. Ya. Jadi, kerjasamanya. Kalau memang jadi, aku tunggu kabar sekaligus ngopi-ngopinya. Ucap Julianto yang membuat Romi tersenyum. Siap, segera. Set. Ya, Romi pun pergi. Namun begitu mobil Romi pergi, Jul baru ingat jika dia belum mengembalikan cincin couple yang masih terpasang di jarinya. Jul pun segera menghubungi lewat pesan. Cincin couple-nya ketinggalan. Buat mas aja, pakai aja. Anggap aja simbol kerjasama kita. Semoga kedepannya kita bisa menjadi couple bisnis yang sukses. Oke. Ya, ketika Jul tersenyum lega karena urusannya selesai, Udin dan Yongki menghampirinya. Jul, aku mau ngomong. Ngomong aja. Kamu dari tadi ngapain diemin kita? Aku tahu kita salah. Aku tahu kamu tidak suka. Tapi kalau memang kamu sudah tidak membutuhkan kami lagi, gak apa-apa. Aku dan Yongki mau resign dari toko bunga ini. Ngapain? Nih, orderan banyak. Enak aja mau keluar. Kalian tega ninggalin aku sendiri. Jadi, kamu gak marah sama kita? Mau aku marah juga kalian tetap kentu. Rapiin gudang gabus di belakang sana. Thanks ya Jul, ucap Yongki lega. Dan ingat, jangan romantisan di depanku. Siap, bos. Ending.